Perkenal saya, nama saya Ibu Artini sebagai pengelola gula aren jahe binaan KPH Batu Tegi. Bu, Ibu, Bu War. Halo, enten apa? Mau jual jahe niki. Nggih. Pinten, Pak? Lah, namung sekedhik niki engko. Benten ditimbang riyen nggih. Di daerah kami sudah mempunyai produk yaitu Guarji atau gula aren jahe. Jahenya ini beli dari kawasan. Saya beli harga 6.000. Boten. Lah, 8.000 lah, Bu. Boten asal. Oh, nggih pun ngoten. 8 kilo, Pak. 8 kilo, Pak. Sampun nggih, Bu? Nggih. Nuwun nggih, Bu. Nggih, sami-sami. Prinsip kami adalah kita harus mempunyai sebuah produk yang mempunyai ciri khas. Maka kemudian kami pikir karena gula aren bisa diproduksi dimanapun, kemudian kami pikir kita rubah saja bentuknya. Biasanya kalau produksi di sini gula aren itu besar-besar, ukurannya bisa 1 kilo 1 biji. Nah, kami kemudian bentuk menjadi gula aren yang ukurannya kecil-kecil, cukup pas untuk 1 cangkir saja. Kemudian setelah dicoba itu cukup ada respon juga dari pasar, tetapi kita tambahkan cita rasa, ditambahkan dengan jahe. Ternyata setelah ditambah jahe tambah rame. Beberapa warung-warung di pinggir jalan itu ada yang minta kemudian mereka jual dalam bentuk sudah diseduh. Cita rasanya nikmat dan itu saya kira punya perspektif yang cukup baik sehingga bisa terus dikembangkan. Hanya beberapa kendala yang terjadi saat ini mungkin pelan-pelan nanti akan kami selesaikan sehingga produk itu bisa mencuat menjadi sebuah produk yang memang ciri khas dari Batu Tegi. Bagian besar masyarakat kami yaitu menyadap gula aren. Lahannya kira-kira 1 keluarga, ya 1 hektar. Nah, untuk menyadap itu semua bapak-bapaknya dan untuk ibu-ibunya itu yang memasak di rumah. Kenapa kami pilih di antaranya gula aren, selain kopi yang memang sangat masif berada di dalam kawasan, karena kami lihat produksi aren di KPH Batu Tegi itu sangat banyak. Bahkan di daerah Datarajan itu mereka sanggup memproduksi sampai bertonton. Nah, jadi ada satu pengepul yang sudah memproduksi sampai bertonton kemudian dibawa keluar. Artinya potensi di dalam itu sangat banyak. Walaupun sesungguhnya pohon arennya sendiri tidak berupa pohon aren yang budidaya. Jadi saat ini mereka masih memanfaatkan pohon aren yang tumbuh alami di dalam kawasan. Dengan tumbuh alami saja potensinya sudah cukup besar, apalagi kalau kita budidayakan. Tetapi untuk menuju ke sana kita harus memberikan dulu kepada petani ini memberikan dulu sebuah rangsangan. Kira-kira kalau dijual biasa saja seperti itu kan harganya ya paling 14.000, 18.000 paling tinggi. Tetapi kalau kita jual dengan kemasan yang bagus dan bentuk yang khas, mungkin bisa lebih meningkat. Bahan baku gula aren diperoleh dari aren di sekitar kita di kawasan, Pak ya. Kalau mulai ke kebun ngambil air nira itu jam 6. Jam 6 terus nyampe rumah ibunya yang ngurusin sampai mendidih sampai jadi gula.
Di sini mulai itu kan sama jahenya dicuci dulu. Taruh sini ya. Habis dicuci terus dirajang. Habis dirajang terus di blender, Pak. Habis di blender terus diperes. Dijadiin satu sama gula yang udah jadi. Diaduk-aduk sampai sat ya, Pak. Terus dibikin gula sampai jadi gula. Kalau udah dibikin gula terus dicitak. Aren sebetulnya sudah sangat lama dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Tetapi ya pengolahannya tradisional seperti itu. Di sini tidak ada pengolahan aren selain dibuat gula. Jadi memang dari dulu dibuatnya untuk gula. Kalau mereka bilangnya aren Talang Padang ini, karena ini wilayahnya masuknya dari Talang Padang, wilayah Batu Tegi ini sudah cukup dikenal sebetulnya di Bandar Lampung, aren daerah sini. Tetapi kan kita harus punya cita rasa dan kekhasan sendiri. Dulu di daerah sini pertama kali yaitu pertaniannya yaitu hasil dari kopi dan lada. Nah, setelah kita menyadap gula aren, nah itu bisa meningkat daripada perekonomian kita bisa bertambah maju. Nih di daerah kami sudah mempunyai produk yaitu guarji atau gula aren jahe. Kemudian, nah guarji itu dikemas, diplastiki, ya, atau dilem, dijual ke koperasi KPH Batu Tegi. KPH Batu Tegi dengan luas 58.162 hektar itu kan punya banyak sekali komoditas. Tapi komoditas itu saat ini sudah dikelola oleh petani. Kami punya cita-cita merangkum semua komoditas itu kemudian mengeluarkannya hanya melalui satu pintu, yaitu pintu KPH. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang menjadi cita-cita KPH Batu Tegi. Nah, cita-cita itu kemudian kami coba wujudkan karena pada saat ini KPH Batu Tegi belum BLUD. Kemudian kami rintis dengan melakukan membentuk sebuah koperasi. Tadinya itu hanya berupa koperasi karyawan, tapi kemudian koperasi itu berkembang untuk melakukan pelayanan terhadap petani. Di antaranya adalah melakukan pelayanan terhadap beberapa komoditas yang kami pilih untuk menjadi sebuah komoditas unggulan dari KPH. Tujuan dari didirikannya koperasi adalah untuk menjadi supporting agent bagi pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi kecil yang dilakukan oleh mitra dari KPH Batu Tegi. Yang kami lakukan di sini adalah selain memberikan pelatihan-pelatihan, menyalurkan modal usaha produktif, udah gitu menampung produk-produk mereka, mengemas kembali, repackaging, kemudian memasarkan kepada konsumen-konsumen mereka, baik secara lokal regional maupun hingga seluruh Indonesia melalui online. Kemudian produk-produknya saat ini ada madu, kemudian kopi, gula aren, dan menyusul ada nanti diusahakan minyak kayu putih atau produk-produk turunan dari kayu putih. Kalau per hari saya bikin gula jahe yang serbuk itu minimal itu 5 kilo, Pak, tiap hari. Tapi kalau nyampe 1 bulan, kalau itu produk tiap hari, Pak, menyampai 1,5 kintal. Satu plastik itu setengah kilo. Harganya Rp12.000 satu plastik yang mini. Kalau yang serbuk, satu plastiknya itu Rp16.000.
Kami saat ini udah difasilitasi ngurus PERT bersama Koperasi KPH Batu Tegi, tapi belum keluar. Mudah-mudahan bisa cepat keluar biar bisa jual lebih luas lagi. Hal ini mungkin hanya sebuah langkah kecil saja. Bila dibandingkan dengan langkah-langkah yang lain yang mungkin sudah dilakukan oleh KPH yang lain, kami hanya mengambil sebuah langkah kecil yang menjadi inisiasi bagi sebuah prospek ke depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga pemerintah daerah sangat kami butuhkan agar komoditi ini bisa terangkat, kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat itulah yang saat ini sedang kami lakukan sesuai dengan tujuan dari pemerintah Republik Indonesia ini melalui Nawacita. Potensi ini sangat layak untuk diangkat sehingga bisa meningkatkan derajat dan harkat martabat serta pendapatan petani di dalam areal KPH Batu Tegi khususnya dan sekitar kawasan ini pada umumnya.